Di antara begitu banyak pahlawan legendaris kerajaan Shu seperti Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun hingga Zhuge Liang, ada satu sosok yang jarang menjadi pusat perhatian. Padahal kesetiaannya tidak kalah luar biasa dari mereka. Ia adalah Xing Kai, putri dari Zhang Fei. Dalam seri Dynasty Warriors, ia dikenal sebagai prajurit wanita yang selalu berdiri di sisi Liu Shan. Namun di balik penampilannya yang tenang, tersimpan kisah keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan hingga runtuhnya kerajaan Shu. Lalu, siapakah sebenarnya Xing Kai dan mengapa ia rela mempertaruhkan seluruh hidupnya demi melindungi seorang kaisar yang bahkan sering dianggap lemah? Inilah kisah lengkap Xing Kai, sang perisai terakhir kerajaan Shu Han. Tapi sebelum lanjut, aku mau ingatkan jangan lupa like dan juga subscribe video ini agar channel ini terus berkembang. Kai ini lahir dan tumbuh di era tiga kerajaan, masa ketika perperangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagai putri Zhang Fei, salah satu jenderal terkuat Shu, ia sudah terbiasa melihat latihan perang sejak kecil. Berbeda dengan gadis bangsawan pada umumnya, Xing Kai memilih mempelajari seni bertarung daripada kehidupan di istana. Ia berlatih menggunakan tombak dan perisai, membentuk dirinya sebagai prajurit yang tangguh sekaligus disiplin. Di saat yang sama, ia juga tumbuh bersama Liu Shan, putra dari Liu Bei. Sejak kecil, Xing Kai bertekad menjadi pelindung sang pangeran sebagai janji yang kelak menentukan seluruh jalan hidupnya. Perlu diketahui, dalam sejarah tiga kerajaan, identitas putri Zhang Fei memang tidak banyak tercatat. Nama Xing Kai sendiri merupakan interpretasi yang dipopulerkan oleh seri game Dynasty Warriors. Perjalanan hidupnya tentu tidaklah mudah. Pada saat dunia mulai berubah, harapan Shu tidak bertahan lama. Guan Yu gugur di tangan Wu, disusul kematian tragis sang ayah yaitu Zhang Fei. Hanya beberapa saat sebelum ekspedisi balas dendam dimulai, bagi Xing Kai kehilangan dua sosok terpenting dalam hidupnya menjadi pukulan yang sangat berat. Namun ia tidak membiarkan kesedihan menguasainya. Tak lama kemudian Liu Bei wafat setelah kekalahan di Yiling, dan Liu Shan naik tahta sebagai kaisar Shu. Banyak orang meragukan kemampuan penguasa muda tersebut, tetapi Xing Kai memilih tetap berdiri di sisinya. Baginya, melindungi Liu Shan bukan sekedar tugas, melainkan janji yang telah ia pegang sejak kecil. Di bawah kepemimpinan Zhuge Liang, Shu berkali-kali melancarkan ekspedisi utara untuk menghadapi Wei. Dalam berbagai pertempuran, Xing Kai dipercaya berada di garis depan bersama para jenderal muda Shu, berbekal perisai besar dan juga tombaknya. Ia dikenal mampu menahan gempuran musuh sekaligus melindungi rekan-rekannya. Keberaniannya membuat namanya mulai dikenal oleh pasukan Wei. Banyak yang menganggapnya sebagai simbol keteguhan hati kerajaan Shu. Meskipun tidak seekspresif ayahnya, Xing Kai mewarisi keberanian Zhang Fei. Bedanya, ia bertarung dengan kepala dingin dan perhitungan yang matang. Tahun demi tahun berlalu hingga tibalah ekspedisi utara terakhir. Saat itu, kesehatan Zhuge Liang terus menurun hingga akhirnya ia wafat di daratan Wuzang. Kabar tersebut sempat mengguncang moral pasukan Shu. Namun di tengah kekacauan itu, Xing Kai bersama Jiang Wei memimpin pasukan bertahan agar seluruh tentara dapat mundur dengan selamat. Mereka berhasil mengelabui pasukan Wei yang dipimpin oleh Sima Yi, sehingga mundurnya pasukan Shu tidak berubah menjadi bencana yang besar. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Xing Kai bukan hanya seorang petarung, tetapi juga pemimpin yang mampu tetap tenang dalam situasi paling genting sekalipun. Setelah Zhuge Liang tiada, Jiang Wei melanjutkan perjuangan mempertahankan Shu. Namun, kerajaan semakin melemah. Pada tahun-tahun terakhir, Wei melancarkan invasi besar melalui Zhong Hui dan juga Deng Ai. Xing Kai ikut mempertahankan gerbang Jianghe bersama Jiang Wei. Selama berhari-hari, mereka berhasil menahan serangan musuh. Sayangnya, Deng Ai melakukan manuver yang tidak pernah difikirkan oleh siapapun. Ia menembus jalur pegunungan Yinping dan langsung menuju Chengdu. Kabar itu tiba, semuanya terlambat. Ketika Xing Kai kembali ke Chengdu, Liu Shan telah mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia memilih menyerah kepada Wei demi menyelamatkan rakyat Shu dari perperangan yang tidak lagi mungkin dimenangkan. Keputusan itu membuat banyak orang kecewa. Namun, Xing Kai memahami alasan di balik pilihan tersebut. Ia akhirnya menurunkan tombak dan perisainya, menerima bahwa perjuangan panjang Shu telah berakhir. Bukan karena keberanian mereka habis, melainkan karena kerajaan itu memang telah kehilangan kekuatan untuk terus bertahan. Setelah runtuhnya Shu Han, kisah Xing Kai perlahan menghilang dari panggung sejarah. Tidak banyak catatan yang menjelaskan bagaimana akhir hidupnya. Namun, melalui Dynasty Warriors, sosoknya dikenang sebagai lambang kesetiaan, keberanian, dan juga pengorbanan. Ia mungkin tidak pernah menjadi kaisar, bukan pula ahli strategi sebagai Zhuge Liang, tetapi selama hidupnya Xing Kai berhasil menepati satu janji yang ia buat sejak kecil, menjadi perisai bagi kerajaan Shu hingga nafas terakhir perjuangan mereka. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga hari
ini Shinkai tetap dikenang sebagai salah satu karakter wanita paling ikonik dalam sejarah Dynasty Warriors karena selain cantik, kuat, ia juga seorang pendekar yang sangat hebat.